Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang sedang senang adanya kehadiran Ki Koktel ini, ada pertanyaan yang baik. Boleh nggak dimakan pada anak-anak, orang tua ataupun ibu yang sedang hamil menyusui? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Kalau dia sedang hamil, itu membantu energinya dia, apalagi kalau dia energinya lemah sehingga terjadi kontraksi yang lemah. Jadi kesulitan kontraksi di otot itu, dia akan membantu energi yang ada di koktel itu membantu. Bukan kemudian ini obat ya, bukan ya. Akan membantu. Walaupun tujuannya menetralisir daripada buah yang ada, tapi dia akan membantu karena dia akan merangsang tubuh menghasilkan energi. Jadi merangsang sistem di dalam tubuhnya untuk menghasilkan energi. Boleh dicoba ini begitu menjelang kelahiran diminum aja. Satu, enak, nambah energi, nambah nutrisi. Terutama lidah-lidah yang pucat, hampir sebagian besar ibu yang hamil itu kondisinya pucat. Atau diminum ketika dia lagi menyusui, itu energinya akan masuk ke dalam air susu, energinya itu masuk ke dalam ibunya, karena ini makanan maka menjadi darah menjadi susu, maka energi ini juga akan terkonsumsi oleh si bayi lewat air susu. Jadi sudah diubah menjadi energi, jadi darah, jadi air susu. Nah itu makanya ibu yang makan sambal banyak, bayinya mencret. Ibunya yang makan, kenapa bayinya ikut mencret? Karena apa? Sambal itu diubah menjadi darah itu mengandung zat yang ada di dalam cabai itu, kemudian masuk ke bayi, bayinya juga akan terpengaruh. Itu sama, makanan akan mempengaruhi, membentuk darah dan mempengaruhi kepada kondisi tubuh si anak yang sedang menyusu pada ibunya. Ini makanya Ki Koktel sama, jadi anaknya lebih aktif. Karena anak kecil minum ini dikit aja nggak apa-apa gitu. Atau kalau terlalu manis tambah air, karena memang dia dibuat manis untuk dicampur es atau untuk pengawetnya itu. Tambah air kemudian diminumkan, ini anak jadi aktif. Yang tadinya malas makan jadi mau makan itu. Jadi ini untuk anak-anak yang malas makan tapi seneng dengan yang kayak gini daripada minum-minuman yang tidak jelas itu. Kasih ini nanti nafsu makannya timbul insya Allah gitu. Timbul kemudian energinya masuk, apalagi yang suka bermain. Maka ini bisa diberikan pada dia ketika dia sekolahnya itu penuh dengan kegiatan yang melelahkan dalam harian. Itu berikan dia seminggu 2 kali atau 2 hari sekali gitu untuk diminum di sekolahan itu. Atau dia dibagi-bagi sama teman-temannya jadi sedikit-sedikit, itu udah mencukupi sebenarnya. Itu seperti itu. Ini supaya kita tidak ragu-ragu. Terutama anak-anak kalau masih bayi ya enggak perlu minum ini, karena ini bukan minuman untuk orang bayi ya. Ini paling enggak balita kan yang sudah mulai makan besar itu sudah boleh minum ini. Kalau usianya masih kecil ya dikit aja, dikenalkan dikit aja ketika dia malas makan, lagi gampang sakit itu. Nah ini boleh. Pada ibu hamil menyusui itu juga akan mempengaruhi kepada janinnya, jadi janinnya lebih sehat lagi, insya Allah seperti itu. Pada orang tua ini juga penting gitu. Nanti walaupun kita nanti membuat minuman khusus ya untuk orang tua supaya ketika diminum dia cepat mempengaruhi kepada fisiknya dia nantinya ke depannya kayak gitu. Insya Allah demikian. Jadi pertanyaan itu bisa kita jawab dan insya Allah aman, tidak ada masalah. Kecuali pada orang yang lidahnya merah, tebal, merahnya tebal atau merahnya tipis sangat merah, dan itu sangat jarang kasus itu. Karena apa? Panas ketemu panas tidak bisa. Intinya itu aja. Insya Allah kata kuncinya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.